Kita mungkin baru saja menyaksikan momen penentu dalam perang Ukraina. Di tengah intrik Putin dan usahanya memecah belah NATO serta menghalangi Ukraina mendapat bantuan, NATO baru saja melakukan hal besar. 3 keputusan besar baru saja menempatkan Ukraina di ambang kemenangan. Putin kini menghadapi mimpi buruk terbesarnya. Dia ingin memecah belah, tapi dia justru menciptakan NATO yang lebih bersatu dan Ukraina yang lebih kuat. Semua itu terjadi saat setiap rencana dia untuk tahun 2026 hancur berantakan. Pada 7 Juli, KTT NATO di Ankara dimulai. Banyak spekulasi muncul mengenai keputusan NATO saat anggota bertemu untuk mengumumkan rencana memperkuat aliansi pertahanan dan memastikan Ukraina mendapat dukungan melawan Rusia. Namun KTT ini ternyata bukan sekedar menghadapi Putin. Para anggota NATO membuat 3 keputusan besar yang mengguncang Kremlin. Tak ada yang merasakan dampak guncangan itu lebih dari Vladimir Putin yang hanya bisa menyaksikan jalannya perang Ukraina yang kini telah berubah selamanya. Kita mulai dengan langkah paling penting yang baru saja diambil NATO. Memberikan komitmen bantuan besar kepada Ukraina. Berita terbesar dari Ankara adalah bahwa negara-negara Eropa anggota NATO dan Kanada telah sepakat untuk memberikan sekitar 80 miliar dolar dukungan militer kepada Ukraina pada tahun 2026. Langkah ini sudah jadi rumor beberapa minggu sebelum KTT dan NATO menepatinya, lalu memperbesarnya. NATO tidak hanya berjanji memberikan 80 miliar dolar untuk tahun 2026, tetapi juga menyatakan akan mempertahankan tingkat bantuan militer yang sebanding pada tahun 2027. Yang berarti Ukraina telah keluar dari Ankara dengan janji bantuan militer selama 2 tahun yang jumlahnya mencapai 160 miliar dolar yang luar biasa. Dan semua ini berasal dari 31 anggota NATO, terutama karena Amerika Serikat tidak ikut serta. Namun perlu dicatat, ini bukan sepenuhnya dana baru. Kiev Post menunjukkan bahwa komitmen sebesar 160 miliar dolar ini terkait dengan fasilitas pinjaman sebesar 103 miliar dolar yang telah disiapkan oleh Uni Eropa atau UE untuk mendukung Ukraina pada tahun 2026 dan 2027. Namun, pendanaan tambahan tetap dibutuhkan karena program saat ini belum mencakup semua dana dan hambatan utama adalah NATO harus menentukan kontribusi masing-masing anggotanya. Ukraina sangat membutuhkan ini, mungkin lebih dari yang Anda ketahui. Banyak hal telah dibahas tentang masalah keuangan Rusia akibat perang gila Putin. Kami sudah membuat beberapa video tentang Rusia yang berada di ambang krisis keuangan. Namun, Ukraina sendiri juga jauh dari posisi ekonomi yang baik. Itu tidak mengejutkan. Lebih dari 4 tahun perang melemahkan negara manapun. Pada Maret, BBC mengungkapkan anggaran pemerintah Ukraina 2026 sebesar 112 miliar dolar dengan 60 miliar dialokasikan untuk perang. Masalah utama Ukraina di sini adalah anggaran. Mereka menyisakan kekurangan 45 miliar dolar. Langkah terbaru NATO lebih dari sekedar menutupi kekurangan itu dan memungkinkan Ukraina lebih fokus pada rakyatnya serta membangun jaring pengaman jika perang berlanjut hingga 2028 atau lebih. Pada bulan yang sama saat BBC merilis laporannya, Bloomberg menyebut Ukraina terancam kehabisan dana akhir Juni dengan potensi penarikan bantuan sebagai salah satu faktor risiko terbesar. Sekarang kita tahu bahwa sumber dana untuk Ukraina tidak benar-benar habis. Veto Hongaria atas pinjaman Uni Eropa sudah dicabut setelah Viktor Orban disingkirkan dan Ukraina mendapat kelegaan sementara. Bahkan lebih dari sekedar kelegaan sementara, Ukraina kini memiliki komitmen 2 tahun untuk miliaran dolar yang dibutuhkannya guna mendanai perjuangannya, karena NATO telah memberikan sinyal paling jelas bahwa mereka mendukung Ukraina untuk jangka panjang. Ukraina di ambang krisis keuangan sendiri. NATO baru saja menyelamatkan Ukraina dari kehancuran. Rusia masih di ambang krisis tanpa bantuan baru untuk Putin. Kita tahu apa yang akan dipikirkan Putin setelah ini. Rusia harus bertindak cepat untuk membalikan keadaan di tahun 2026 dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan meluncurkan lebih banyak rudal ke Ukraina daripada sebelumnya. Tapi itu membawa kita ke pukulan kedua dari 3 yang diberikan Ankara ke Rusia. AS akan memberikan lisensi kepada Ukraina untuk membangun rudal Patriot mereka sendiri. Saat tim Ukraina ke Ankara, permintaan utama mereka adalah lebih banyak rudal pertahanan udara, terutama rudal pencegat Patriot dalam jumlah besar. Ancaman rudal balistik menjadi keunggulan utama Rusia atas Ukraina, sementara kurangnya rudal pencegat Patriot membuat Rusia bisa menyebabkan kerusakan lebih besar. Meski sebagian orang meragukan komitmen Amerika pada Ukraina karena tidak ikut dalam pengumuman dana, pemerintahan Trump telah memberi apa yang Ukraina butuhkan.
AS tidak mengirim lebih banyak rudal Patriot, melainkan memberi Ukraina kesempatan lebih berharga untuk membangunnya sendiri. Dalam konferensi pers bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden AS Donald Trump menyatakan, "Kami akan beri mereka hak membuat Patriot dan tunjukkan caranya. Dengan cara ini, Anda tak bisa mengeluh kami tak memberi cukup. Ini supaya mereka bisa membuatnya sendiri." Meski pernyataan itu agak menyindir, tetap menjadi kabar baik bagi rakyat Ukraina. Sebelumnya, Amerika Serikat hanya memberi lisensi produksi rudal Patriot ke Jerman dan Jepang. Ukraina akan bergabung dengan kelompok yang sangat terbatas, dan inilah kelompok yang memang sangat perlu dimasuki Ukraina. Zelensky menegaskan sebelum KTT Ankara bahwa prioritas utama Ukraina adalah mendapatkan lebih banyak rudal pertahanan udara. "Kami bisa melakukan segalanya sendiri, tapi untuk pertahanan udara kami butuh kesungguhan mitra kami," tambah Zelensky. Walau Ukraina tampaknya tak mendapat janji rudal Patriot tambahan dari Ankara, sikap mandiri ini bisa jadi keuntungan bagi negara itu. Ukraina membangun industri pertahanan yang kuat sejak invasi Putin. Pada 2026, industri itu diperkirakan memiliki kapasitas produksi senilai $55 miliar, 55 kali lebih besar dibanding saat Putin menginvasi. Ukraina punya fasilitas untuk membuat rudal Patriot. Ukraina kini telah mendapat izin, dan menurut Trump, negara itu akan dibimbing Amerika Serikat agar proses manufakturnya berjalan secepat mungkin. Mengapa ini kemenangan besar bagi Ukraina? Cukup lihat serangan rudal dan drone Rusia ke Ukraina pada malam 6 Juli untuk menjawabnya. Selama serangan tersebut, Ukraina gagal mencegat satu pun dari 23 rudal Iskander M yang diluncurkan Rusia menurut laporan Bloomberg. Media tersebut juga menunjukkan bahwa 6 rudal Zircon dan Onyx juga berhasil menembus pertahanan udara Ukraina. Karena Ukraina mulai kehabisan rudal pencegat Patriot, tingkat pencegatan rudal Iskander sepanjang tahun 2026 menurun drastis. Awal tahun, Ukraina mampu mencegat 80% rudal, tetapi sekitar pertengahan Mei, tingkat pencegatannya anjlok menjadi di bawah 40%. Dan kecuali untuk periode singkat, ketika angkanya sempat naik di atas persentase itu, tingkat pencegatan tersebut terus menurun sejak saat itu. Jika Ukraina memproduksi sendiri rudal pencegat Patriot, mereka bisa menjaga stok pertahanan udara dan membuat serangan Rusia kurang efektif. Namun, seperti bantuan, ada catatan penting di sini. Waktu. Masih ada pertanyaan tentang seberapa cepat Ukraina akan mampu berada pada posisi untuk membangun pencegat Patriot. Belum membangunnya dalam skala yang cukup untuk menghadapi serangan rudal balistik Rusia. Trump yakin Ukraina bisa segera menguasai produksi setelah Amerika Serikat menunjukkan caranya. Berdasarkan lisensi sebelumnya, ini mungkin akan memakan waktu lama. Jepang membutuhkan waktu 2 tahun untuk memulai produksi Patriotnya, seperti yang disampaikan oleh Defense Express. Jerman diperkirakan mulai mengirim rudal Patriot pertama pada 2027, setelah jalur produksinya didirikan pada 2024. Proyek ini bisa memakan waktu bertahun-tahun bagi Ukraina. Namun, pemegang lisensi itu tidak sedang diserang langsung saat ini. Ukraina lebih termotivasi daripada Jepang atau Jerman dalam meningkatkan produksi dan telah menunjukkan kelincahan luar biasa membawa senjata presisi dari ide ke produksi massal dengan cepat. Namun Ukraina mungkin perlu bertahun-tahun untuk merasakan manfaat keputusan ini. Ukraina akan membutuhkan mitra-mitra NATO-nya untuk meningkatkan dukungan dan menyediakan pencegat Patriot selama kapasitas itu sedang disiapkan. Namun, ini langkah awal penting bagi Ukraina memperkuat pertahanan udara dari ancaman rudal balistik Rusia. Dengan begitu, inilah pukulan ketiga Ankara untuk Rusia. NATO mengambil langkah besar untuk mengintegrasikan Ukraina lebih dalam daripada sebelumnya ke lingkungan keamanan Eropa. Tapi sebelum kami mengungkapkan langkah itu, inilah The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol dan membunyikan lonceng notifikasi agar Anda selalu tahu apa yang akan kami hadirkan selanjutnya. Langkah terakhir NATO di Ankara lebih sebagai sinyal politik daripada memberikan dukungan kepada Ukraina. Namun, itu sinyal yang tak ingin dilihat Putin. NATO secara kolektif telah menyatakan bahwa Ukraina adalah kontributor keamanan bagi kawasan Euro-Atlantik. Ini terlihat seperti hal kecil saja. Anda bisa berargumen Ukraina telah lama memegang posisi ini, terutama karena Ukraina sedang membangun kemitraan pertahanan di seluruh Eropa dan telah menjadi negara rujukan untuk produksi drone. Namun, kata-kata kontributor keamanan itu penting. Kenapa?
NATO sangat berhati-hati dalam penggunaan istilah ini yang umumnya dipakai saat menilai kelayakan suatu negara menjadi anggota NATO. Yang baru saja kita lihat dari NATO adalah sinyal terkuat bahwa Ukraina sedang dipertimbangkan menjadi anggota. Ini tidak berarti bahwa Ukraina sedang dalam jalur cepat untuk menjadi anggota. Masih banyak penolakan terhadap Ukraina untuk menjadi anggota NATO, terutama karena perang dengan Rusia masih berlangsung. Dan penolakan itu masuk akal. Jika Ukraina menjadi anggota sekarang, invasi Rusia pasti akan memicu pasal 5 yang akan menarik anggota NATO lainnya ke dalam perang yang dimulai oleh Putin. Keanggotaan saat ini adalah eskalasi yang risikonya terlalu besar bagi NATO karena bisa memicu Putin bertindak tak terkendali. Namun, penggunaan istilah ini merupakan sinyal kuat yang disampaikan kepada pemimpin Rusia. Ini juga mengakui argumen Zelensky soal keanggotaan Ukraina di NATO yang ia sampaikan sebelum KTT Ankara. Anda yakin jika dibiarkan di luar NATO itu tepat? Negara dan rakyat dengan kemampuan pertahanan seperti ini, ujar Zelensky, jika kita memang sudah memiliki kemampuan ini, jika rakyat Ukraina memang sudah tahu cara bertempur seperti ini, maka masuk akal jika kemampuan ini menjadi bagian dari pertahanan kolektif aliansi. Ini akan membuat kita semua lebih kuat. Argumen Zelensky ada benarnya, ada lebih banyak pertimbangan selain kekuatan Ukraina yang perlu dipikirkan. NATO mengakui kedua argumen, jadi pelabelan Ukraina sebagai kontributor keamanan menandakan Ukraina akan dipertimbangkan masuk NATO setelah perang berakhir. Dan yang tak kalah mengkhawatirkan bagi Putin, ini juga merupakan sinyal bahwa NATO percaya Ukraina akan keluar sebagai pemenang dalam perang itu, yang akan membuka jalan bagi keanggotaannya. Apa yang kita saksikan di sini adalah momen penentu sejati dari perang Ukraina. NATO memberi sinyal terkuat untuk mendukung Ukraina dalam jangka panjang, dan itu penting karena satu alasan sederhana. Ini tamparan bagi strategi Putin yang ingin memecah NATO agar Rusia menaklukkan Ukraina. Presiden Rusia selalu terbuka soal strateginya terhadap NATO. Tujuannya adalah menciptakan perpecahan. Semakin banyak perpecahan di NATO, semakin lambat organisasi itu mengambil keputusan, memberi Putin waktu untuk bertindak. Seperti yang disampaikan oleh Hill, menciptakan perpecahan ini juga dianggap oleh Putin sebagai satu-satunya cara agar Rusia benar-benar bisa mengalahkan NATO. Secara militer konvensional, kekuatan penuh NATO akan mengalahkan Rusia. Perang langsung, meski mungkin, bisa menjadi akhir bagi Rusia. Lebih baik mengakhiri NATO dengan menanam benih perpecahan, bukan kekuatan. Dukungan untuk Ukraina sudah lama jadi salah satu benih itu. Manipulasi terhadap Amerika Serikat sejak Trump berkuasa adalah taktik pemimpin Rusia yang pasti senang saat Trump mengecam NATO dalam beberapa tahun terakhir. Kecaman masih berlangsung. Dalam konferensi di Ankara saat Trump menyatakan Amerika akan memberi lisensi rudal Patriot, ia juga menyebut Spanyol sebagai penyebab sia-sia dan mitra buruk di NATO. Hal itu tampaknya terjadi akibat Spanyol tidak mengizinkan AS Serikat menggunakan pangkalan militer di wilayahnya untuk operasi Epic Fury. Ini menunjukkan peluang di NATO yang bisa dimanfaatkan Putin. Putin sedang berusaha menjebak NATO agar jatuh. Kini muncul kekhawatiran Rusia merencanakan aksi militer, mungkin di Baltik atau Polandia, dan perpecahan yang diupayakan Putin akan jadi kunci. Tindakan terbaru NATO di Ankara, khususnya soal Ukraina dan dukungan yang didapat, merupakan pesan untuk Putin. Perpecahan. Perpecahan apa? Setidaknya dalam hal Ukraina, NATO menunjukkan sikap bersatu yang justru tidak ingin dilihat oleh Putin. AS memang tak memberi kontribusi finansial, namun telah mengambil langkah besar lewat lisensi Patriot. Implikasi Ukraina bisa masuk NATO di masa depan benar-benar menggagalkan rencana Putin memecah anggota NATO dan mengisolasi Ukraina. Rencana terbaik Putin telah berantakan. NATO mengirim sinyal politik penting lewat kesepakatan Patriot, menandakan Ukraina kini cukup dihormati dan diperlakukan sebagai mitra utama di NATO. Kesepakatan ini bukan sekadar soal pembuatan rudal, tapi juga mengakui Ukraina sudah punya kapasitas membuat rudal tersebut, yang sebelumnya belum ada sebelum serangan Putin. Putin tidak senang dengan semua ini, dan jika Anda butuh tanda-tanda untuk membuktikannya, Anda hanya perlu melihat kata-kata yang diucapkan oleh juru bicara Kremlin setelah pertemuan di Ankara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, sudah menyebut hasil dari Ankara dan keputusan yang diambil NATO sebagai bencana dan tidak bertanggung jawab. Itu bukan kecaman keras, melainkan kepanikan Kremlin yang diungkapkan terbuka. Ini bencana bagi Rusia. NATO memberi Ukraina kunci kemenangan dengan memastikan pendanaan minimal 2 tahun ke depan, selain bantuan lain.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte juga telah memberikan kecaman tajam terhadap klaim Rusia bahwa NATO sedang melemah akibat perdebatan internal yang diciptakan oleh taktik perpecahan Rusia. Rutte menyatakan perdebatan bukan tanda kelemahan. Perdebatan terjadi di negara demokrasi yang berfungsi, sesuatu yang tak akan pernah diketahui Putin. Namun yang paling membuat Rusia takut setelah Ankara adalah perubahan kebijakan NATO. Di Ankara, NATO menyampaikan ke Rusia bahwa mereka tak lagi mengelola krisis Ukraina. NATO mendanai kemenangan Ukraina yang dianggap tak terelakkan karena tentara Rusia melemah dan Putin membawa negaranya ke jurang kehancuran ekonomi. Ini bukan soal bertahan dalam perang, ini soal menang. NATO telah mengubah situasi yang dulunya merupakan krisis menjadi peluang untuk mengakhiri agresi Rusia sekali dan untuk selamanya. Semua ini tidak berjalan sesuai rencana Putin. Dia menganggap klaim Amerika Serikat soal pengurangan kehadiran pertahanan di Eropa sebagai hal positif. Namun sebaliknya, dia justru mendapatkan komitmen dari anggota Eropa NATO bersama dengan Kanada bahwa mereka semua akan mendukung Ukraina lebih kuat dari sebelumnya dan dalam prosesnya akan menjadikan diri mereka sebagai lawan yang lebih kuat bagi Rusia dibandingkan sebelum Putin menginvasi Ukraina. Ada unsur Eropa yang melepaskan diri dari AS Irak dalam semua ini. Perdebatan soal baik buruknya bisa terus terjadi, tapi yang pasti pemisahan ini membuat Eropa sebagai kolektif perlu lebih kuat. Eropa justru menjadi ancaman lebih besar bagi Rusia karena letak geografisnya yang dekat daripada Amerika Serikat. Komitmen bantuan ini menunjukkan Eropa memamerkan kekuatan ekonominya yang bahkan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Itu mengkhawatirkan bagi Putin karena dia sudah mendorong Rusia sejauh mungkin secara finansial. Lebih buruknya bagi pemimpin Rusia, dukungan untuk Ukraina bukan hubungan satu arah. Ini adalah integrasi. Ukraina sama berharganya sebagai mitra pertahanan bagi NATO, seperti halnya NATO bagi Ukraina, terutama dalam hal drone. NATO ingin Ukraina menang sekarang agar NATO bisa lebih mengancam Rusia di masa depan. Anggota-anggota NATO sudah berjanji untuk mengalokasikan 5% dari produk domestik bruto mereka setiap tahun untuk belanja pertahanan paling lambat pada tahun 2035. Banyak kesepakatan pertahanan di Eropa, sebagian melibatkan Ukraina. Putin ingin memecah benua, tapi justru menciptakan kekuatan besar yang kini mendukung Ukraina secara tak terduga bagi Rusia. Rusia tampaknya terkejut setelah KTT Ankara. Seharusnya tidak begitu. Rumor tentang rencana NATO sudah beredar sejak berminggu-minggu sebelumnya dan kami telah meliputnya. Dalam video kami jelaskan janji NATO senilai 80 miliar dolar akan melampaui permintaan Ukraina, serta pentingnya dana itu segera diberikan. Jika ingin tahu lebih banyak, hentikan aktivitas Anda dan pelajari pentingnya tindakan NATO untuk Ukraina dengan menonton video itu. Jika Anda menikmati video ini, tekan subscribe untuk menonton lebih banyak video The Military Show dan analisis kami tentang perkembangan terbaru dalam perang Ukraina. Terima kasih telah menonton.